Kita berikan tepuk tangan. Ya Allah. Ya, saya memperkenalkan Agnes dengan menempuh pendidikan Tadi saya udah WhatsApp ke Bapak. seorang sarjana ekonomi Universitas Tarumanegara dan juga seorang Prudential Financial Advisor dengan pengalaman kerja 6 tahun sebagai karyawan swasta di perusahaan Freight Forwarding and Logistics, bergabung di asuransi sebagai full-timer April 2010. Dan penghargaan pencapaiannya MDR Team Member Pro Premier Club Korea and Bangkok. Langsung saja kita persilakan Agnes Novita. Ya, thank you Yuriko. Thank you Agnes. Ya, luar biasa nih MC kita. Keren banget. Ya, nah untuk sebelum saya memulai sharing, yuk kita mau sama-sama memberikan energi yang semangat ya. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk buka video sebentar sama buka mic-nya ya. Simple kok, cuman saya mau bilang semangat pagi, teman-teman jawab, terus apa kabar, teman-teman jawab lagi, luar biasa, dahsyat, yes, 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 gaspol gitu ya. Oke, kita sama-sama buka mic, buka video juga sebentar aja. Oke, siap ya? 1, 2, 3, semangat pagi! Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes, 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 gaspol. Gaspol, Oke, thank you teman-teman. Malam ini saya mau sharing tentang pola pikir orang sukses. Nah, ini udah keluar belum? Udah. Share screen, udah ya? Tapi belum slideshow, Nas. Iya, bentar. Nah, ini sebenarnya aku ambil dari YouTube Sikutu Buku ya, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Next-nya saya mau sharing dulu nih teman-teman tentang foto ini. Nah, foto ini diambil tanggal 15 Maret kemarin. Jadi, saya sangat bersyukur banget saya bisa hadir di acara Gala Dinner Prudential. Dan saya thanks a million ya buat Ko Davi, Cimili yang memberikan saya kesempatan nih untuk bisa hadir di acara Gala Dinner tanggal 15 Maret kemarin. Acaranya keren banget teman-teman, acaranya luar biasa, terutama auranya ya di dalam Gala Dinner ini, auranya tuh para pemenang semua, beda banget deh. Dari ribuan orang yang hadir ini semuanya adalah achiever dari Star Club, Double Star Club, sama PCC. Nah, PCC sendiri aja omsetnya itu di atas 1,5 M loh per tahun dari satu orang. Nah, teman-teman bayangkan, di situ banyak banget yang achieve sebagai PCC. Jadi, sebenarnya kalau ngelihat di tempat ini gitu ya, waktu itu tanggal 15 Maret, kayaknya gampang banget gitu ya untuk jualan asuransi gitu. Soalnya banyak banget yang achiever sebagai, ya itu PCC juga ya, yang Star Club, Double Star Club juga banyak gitu. Jadi kayaknya kalau orang-orang di luaran bilang, susah ya jualan asuransi, tapi buktinya yang achieve sebagai Star Club, PCC, itu banyak gitu loh. Jadi masa iya sih susah gitu loh. Dan itu yang membawa aura kita jadi berbeda lah, seperti itu. Terus yang membuat saya juga berpikir nih teman-teman, apa sih yang bisa membuat seseorang bisa sukses? Nah, menurut teman-teman apa sih yang bisa membuat seseorang itu bisa sukses? Boleh dong ketik di kolom chat, ya buat interaktif aja ya. Kira-kira menurut teman-teman apa sih yang bisa buat seorang sukses? Biar kita, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya teman-teman. Mungkin bisa sharing menurut teman-teman tuh apa yang bisa membuat seseorang itu bisa sukses. Oke, bentar saya lihat chatnya. Ya, kata Yuri ketekunan, kerja keras, kata Wewe keyakinan, ya benar semangat, ya semuanya itu benar sih, benar banget teman-teman. Terus ada pertanyaan kedua nih teman-teman. Oh, nggak keluar ya? Bentar. Nah, apa sih kesamaan dari orang-orang sukses? Nah, kalau menurut teman-teman apa sih kesamaannya? Dari mereka-mereka yang achiever ini, menurut teman-teman apa sih kesamaannya yang bisa membuat mereka semuanya sukses nih di sini gitu? Kira-kira apa? Ya, kita lihat chatnya. Tidak menyerah, pantang menyerah. Ya, benar. Benar. Nah, next-nya. Nggak bisa. Bentar ya. Nggak bisa di next ya? Nggak bisa next ya saya ya?
Diklik dulu, coba Bu, diklik baru klik lagi. Udah, nggak bisa ya? Di stop share terus nanti mulai Share lagi ya? screen lagi, ya. Kadang-kadang nyangkut. Coba ya. Nah, kesamaan dari orang sukses adalah cara mereka berpikir, teman-teman. Nah, saya mau cerita nih ya, kan teman-teman yang di sini sudah lama nih bersama-sama dengan saya. Jadi sebenarnya udah tahu dong, waktu tahun kemarin itu, 2022, saya udah capai target saya untuk proses menguruskan berat badan. Jadi menurunkan berat badan. Sudah total kan 26 kilo ya. Nah, jadi waktu tahun lalu itu sebenarnya gampang nggak sih nurunin sebanyak itu? Enggak. Jujur aja nggak gampang. Perlu perjuangan, kerja keras, ya kan, disiplin, komitmen. Nah, tapi yang saya mau ceritakan ini adalah salah satu ketika saya ada di kelas sepeda. Di kelas itu saya suka banget nih sepedaan ini. Dan sebenarnya sepeda nggak asal goes sih teman-teman, tapi dia ada tekniknya. Salah satu teknik untuk racing yaitu untuk ngikutin beat lagu dan ada bebannya, tentunya bebannya cukup berat. Itu sebenarnya melelahkan gitu ya. Mungkin baru cuma 10 detik, 15 detik itu udah parah banget capeknya gitu. Tapi mereka tuh bisa sampai 1 menit, 2 menit, bahkan 3 menit nonstop gitu loh. Nah, saya sebagai yang pemula, waktu itu wah udah ngos-ngosan baru 10 detik. Baru 15 detik gitu kan. Terus akhirnya saya bertanya dong kepada instrukturnya, gimana sih caranya supaya bisa kuat gitu. Karena saya lihat di ruangan itu banyak teman-teman lain juga, ya nggak semua sih, beberapa yang kuat dan sanggup gitu kan. Karena itu saya bertanya, saya mau belajar, saya bilang gitu. Terus kata instrukturnya, oh itu gampang Nas, itu bermula dari pikiran kamu. Dia bilang gitu, hah? Dari pikiran? Iya, kalau kamu berpikir kamu nggak bisa, wah saya mah nggak bisa racing, capek, napas ngos-ngosan, ya kamu nggak akan pernah bisa, dia bilang gitu. Tapi kalau kamu berpikir saya bisa, ketika kamu udah mulai merasa capek, ngos-ngosan, kamu di pikiran kamu udah tanamkan saya bisa, pasti kamu akan bisa kok lewatin 1 menit, 2 menit, bahkan 3 menit, kata instrukturnya gitu. Jadi ya oke lah, saya coba, saya praktekkan itu. Memang nggak gampang gitu ya, tapi ketika setiap saya mau racing, saya berpikir saya bisa gitu. Dan akhirnya bisa beneran teman-teman. Nah, jadi kesamaan orang sukses itu adalah cara mereka berpikir, mereka bilang pasti aku bisa gitu loh, aku pasti bisa gitu teman-teman. Jadi kita nggak ada istilah saya nggak bisa, apalagi belum mencoba, jangan bilang saya tidak bisa gitu kan. Dan tentunya ketika kita bilang aku pasti bisa, kita nggak cuma sekedar ngomong ya, nggak cuma sekedar bilang aku pasti bisa, tapi ada penerapannya, ada implementasinya. Apa itu penerapannya? Ya, yang mudah aja teman-teman, basicnya nih ya, kalau dulu saya sebagai agent awal mulanya di Prudential ini adalah, saya ambil handphone saya buka phonebooknya, kan ada list nama tuh teman-teman. Nah, saya buatlah list nama dari handphone saya. Lalu apa dong yang saya lakukan setelah buat list nama? Ya saya hubungin mereka teman-teman, seperti itu. Dan itu saya lakukan terus-menerus, bukan hanya ketika saya baru jadi agent. Bahkan sampai sekarang pun di tahun saya ke-13 di Pru ini, tetap saya melakukannya. Pasti juga Cimili, Ko David, dan teman-teman yang lainnya juga sama melakukan hal yang sama juga. Dan yang pasti kita harus bilang yakin bahwa kita pasti bisa. Aku pasti bisa gitu teman-teman. Yuk kita mau sama-sama buka mic. Kita mau bilang bareng-bareng ya 3 kali ya semuanya. Aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Oke? Yuk buka mic-nya dulu teman-teman. Kita sama-sama ya. Sudah buka mic-nya? 1, 2, 3. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Oke. Pasti bisa ya teman-teman ya. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih teman-teman. Bagaimana sih cara teman-teman berpikir setiap harinya? Boleh dong sharing lagi. Terutama kalau lagi menghadapi kendala, menghadapi ya pekerjaan sehari-hari lah. Bagaimana sih cara teman-teman berpikir nih setiap harinya? Nah, saya mau kasih contoh nih. Contohnya anak saya. Anak saya kan ada yang SD, ada yang SD kelas 5, sama SMP kelas 2. Nah, mereka itu pasti kan kalau mau naik kelas setiap habis tahun ajaran harus lewatin tes dong ya. Tesnya itu pasti ada nilai minimum di mana mereka harus achieve
untuk naik ke grade berikutnya. Biasa sih nilai 6 juga udah bisa naik, ya kan? Cuman ya gitu deh, pas-pasan, ya kan cuma nilai 6. Bersyukur nggak sih kalau dia bisa naik nilai 6? Ya bersyukur sih bersyukur ya teman-teman ya. Tapi kan masa 6 sih gitu kan, masa pas-pasan sih? Kalau dia bisa dapat nilai 7, nilai 8, nilai 9, nilai 10, kenapa tidak gitu Pak. Jadi saya ajarkan anak saya untuk berpikir, ya jangan cuma puas dong dengan nilai 6. Cobalah ayo berusaha untuk bisa dapatkan nilai yang lebih baik. Bahkan kalau dapat nilai 10, wah keren banget kan. Nah, juga dalam hal kita berpikir setiap harinya teman-teman. Jangan kita hanya merasa cukup kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Good is never enough. Setuju ya teman-teman ya? Good is never enough. Nah, kita harus bisa memilih untuk saya akan menjadi lebih baik, teman-teman. Seperti itu juga dalam bisnis asuransi ini, dalam bidang kita. Kalau kita cuma sekedar memilih, yang penting udah closing satu case, yang penting saya udah lewat nih MOC 125 juta gitu ya. Atau saya pokoknya udah closing deh, nggak peduli berapa angkanya, pokoknya udah satu case aja yang penting. Nah, kita cukup puaskah di situ teman-teman? Kalau kalau saya bilang sih teman-teman, kita lebih baik memilih yang kotak yang bundaran biru ini nih. Saya memilih untuk menjadi yang lebih baik. Jadi jangan cukup puas sampai di situ teman-teman. Good is never enough. Tapi kita mau untuk punya yang lebih lagi teman-teman. Kita ingin mencapai kita punya prestasi teman-teman untuk naik promosi ke AD, ke AAD, ya kan? Juga mungkin kita pengen capai MDRT, capai TOT, capai COT, capai Star Club, PCC. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan cukup puas hanya untuk sudah melakukan yang standar-standar aja atau yang minimumnya. Tapi cobalah kita berpikir untuk kita ingin berprestasi yang lebih lagi dan lebih lagi. Seperti itu. Siapa yang setuju kalau kita lebih baik berpikir saya akan menjadi lebih baik seperti saya? Coba ketik di kolom chat 1111. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman sudah memilih sama nih kayak saya ya, saya akan menjadi lebih baik. Pasti nih teman-teman, setiap harinya teman-teman akan menjadi versi yang terbaik dari diri teman-teman sendiri. Bagaimana sih jadi versi yang terbaik dari diri teman-teman? Apakah membandingkan diri dengan orang lain? Tidak, teman-teman. Kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, yang ada malah nanti kita jadi iri hati. Ya kan? Itu mah dia mah bisa ya, gua mah nggak bisa ya gitu. Bahkan jadi minder juga, ya kan? Jadi merasa, wah gua mah nggak bisa bicara dengan baik, kalau dia mah hebat ngomongnya gitu. Nah, karena itu lebih baik kita jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi gimana dong supaya bisa jadi versi yang terbaik dari diri sendiri? Nah, lebih baik kita membandingkan diri kita sendiri. Hari ini nih sudah lebih baik belum nih dari kemarin? Dan untuk besok nih harus lebih baik nih dari hari ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita janganlah membandingkan diri dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Setiap hari harus lebih baik. Ya, mungkin hari ini kita belum terlalu baik atau mungkin belum melakukan hal pekerjaan kita dengan sangat baik gitu. It's okay teman-teman, itu tidak menjadi masalah, ya kan? Masih ada hari esok gitu, kita bisa menjadi yang lebih baik lagi besok gitu. Ya mungkin hari ini kita nggak punya kesempatan atau mungkin sibuk dengan pekerjaan aktivitas kita yang lain, tapi masih ada hari esok kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, ketika nih ya, kita udah jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, pasti dong kita dikenal sama dikenang oleh banyak orang. Setuju kan? Kayak anak saya nih misalnya, dia dapetin nilainya buat naik ke grade berikutnya 10, 10, 10, 10. Wah, jadi juara umum dong. Nah, ketika dia jadi juara umum, pasti guru-guru kenal dia, ya kan? Terus teman-temannya juga dari segala level kenal dia. Dia di sekolah terkenal lah, namanya juga juara umum, gitu kan. Nah, bagaimana dengan diri kita nih? Bagaimana kita ingin dikenang, teman-teman? Seperti ada peribahasa nih. Ya, saya bacakan ya. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, teman-teman ingin dikenang seperti apa?
Teman-teman mau kan dikenang sebagai seorang leader yang bisa membawa dampak bagi timnya, sehingga timnya ini memiliki perekonomian lebih baik, keuangan yang lebih baik. Dan teman-teman juga ingin kan dikenang sebagai seorang agen yang bisa membantu nasabah-nasabah teman-teman nih ketika mereka dalam kondisi terpuruk, terjadi resiko kehidupan, teman-teman bisa membantu nasabah-nasabah ini sehingga memiliki keuangan, proteksi keuangan teman-teman. Dan teman-teman ingin kan pasti kepengen menjadi seorang yang di tangan di atas teman-teman, bukan menjadi seseorang yang tangan di bawah. Nah, seperti apakah teman-teman ingin dikenang? Itu pilihan ada di tangan teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah quote yang biasa disebutkan oleh leader kita, Cimili, "Success is a journey, not a destination." Jadi, sukses itu bukanlah suatu tujuan ya, teman-teman. Sukses itu adalah suatu proses, teman-teman. Proses apa sih? Sukses itu adalah proses untuk bisa memiliki pola pikir yang positif, teman-teman. Yang tadi udah dibahas di pertama, sukses itu adalah suatu perjalanan di mana kita bisa mengubah pikiran-pikiran kita yang mungkin dulunya sering banget negatif, menjadi pikiran-pikiran yang positif, teman-teman. Sukses itu adalah suatu perjalanan, teman-teman. Nggak tiba-tiba ada ya. Sukses adalah suatu perjalanan di mana kita bisa memiliki pola pikir untuk menjadi lebih baik. Kita punya pola pikir, oh ya saya mau capai double star club, saya mau capai PCC, saya mau capai TOT, seperti itu teman-teman. Sukses juga adalah suatu proses untuk menjadi versi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Jadi sukses itu adalah proses untuk menuju pola pikir menjadi orang sukses. Ya, gitu aja sih sharing saya teman-teman. Thank you. Thank you, Agnes. Thank you, for sharing. Agnes. Thank you, Oke. Agnes. Thank you, Agnes Agnes. ini udah closingnya sekalian. Oh, Thank you, Komen Ya, dulu. oke. Agnes kayaknya maunya banyak ditanya jawab nih kayak minggu lalu. hah? Iya. Tanya jawab. Oh, kayak minggu lalu kita bisa bedah-bedahan dong. Yes. Bagaimana Agnes dengan closingan yang minggu ini ya, dengan API 21 juta sekian. Boleh dong sharing pada kita. Jadi ini sebenarnya teman juga. Dia awalnya saya rekrut, mau jadi agent, bermitra gitu kan. Saya mau ajak dia bermitra di Prudential. Lalu saya ajak ke acara webinar yang waktu itu Womanpreneur. Dia hadir, dia datang. Terus saya follow up lagi teman-teman, ketemuan lagi, ngopi bareng lagi. Kebetulan orangnya mau diajak ngobrol ya. Terus dia kepengen cerita-cerita soal yang nurunin berat badan itu. Jadi ngobrolnya nyambung lah. Terus setelah saya follow up, dia tidak mau, kayaknya emang nggak tertarik gitu untuk bermitra di Prudential. Oke, it's okay. Dan akhirnya saya switch gitu, karena dia tidak tertarik, ya saya tawarkanlah UP gitu, warisan. Sebenarnya buat diri cewek ya, buat dirinya. Kan apa dia pemilik usaha bersama suaminya, ya saya tawarkan ke dia dulu gitu. Saya belum masuk ke suaminya. Tapi ternyata emang dia nggak mau jadi agent, dia tertarik loh untuk beli UP itu. Saya follow up sih beberapa kali, akhirnya dia memutuskan, ya udah deh ambil dulu yang UP 1M, nanti nextnya boleh nambah lagi ya Nas. Oh ya boleh aja gitu, karena sekarang ini dia lagi ada kebutuhan katanya buat bayar-bayar yang lain, jadi budgetnya buat beli warisan ini hanya 1M dulu, dia bilang. Ya closing lah, gitu teman-teman ceritanya. Silakan Yuriko, Oke. kembalikan. Thank you, Mantap, Agnes. Agnes. Jadi itu merupakan satu proses ya, seperti yang Cimili katakan, it's not a destination, tapi it's a journey ya. Journey. Journey juga di dalam memfollow up tadi yang calon nasabahnya Agnes ya. Ya. Itu kira-kira prosesnya berapa lama tuh Agnes? Oh, berapa lama ya? Sebenarnya sih aku kenal dianya sih udah lama kan aku sudah setahun lebih kan di gym itu. Tapi baru-baru ngajak ngopi, baru-baru ini kayaknya baru hampir 3 minggu yang lalu kurang lebih. Baik, berarti sudah bersamanya saling kenalnya 1 tahunan, terus kemudian 3 minggu baru saling lebih kenal ya. Iya, Approaching. langsung to the point aku ngajak BOP sebenarnya yang kemarin itu, I see, yang I acara see. webinar. I see. Buat teman-teman ini satu pengetahuan dan satu kondisi di mana kita tahu bahwa
memang kita nggak tergesa-gesa, tapi juga melakukan satu relasi terlebih dahulu hingga mendapatkan kepercayaan ya. Oke, saya juga menyemangati teman-teman pada pagi hari ini. Selain Agnes, Ada yang mau nanya lagi nggak? Cimili ya. Nah, apanya? Oh, nanya. Sharing. Cimili atau Ciani dulu nih, Ciani dulu sharing nih. Oh, Sedikit. sharing closingan ya? Sharing Aini ada nggak closingan. ini? Yes. Ini Ciani kayaknya nggak ada. datang deh. Ciani datang nggak ya? Hadir nggak ya? Nggak hadir kayaknya. Izin, Oh, ini belum. izin kecapean. Ini izin ya, oke. Oh, Ya, dia semalam kurang Baik. tidur deh. kupikir Joyce? aku mesti mau nanya Agnes nih. Iya, silakan. Ya udah tadi. Masih nanya dong, kayak minggu lalu. Kalau nggak Teman-teman bisa ada Ko mau David nanya yang nggak? jawab. Iya, teman-teman mungkin ada nanya nggak? Wewe tuh udah siap-siap nanya tuh kayaknya. Udah mau ketik apa, Wi? Langsung buka mikrofon aja. Enggak deh, aku bingung apa Mas Agnes nanti dulu. Baik. Agnes, kalau yang tadi ya di dalam sharing kamu itu kan tadi bicara mengenai mindset gitu kan, pola pikirnya. Ya terus kalau misalnya ada yang awal-awal merasa susah, negatif atau apa, jadi gimana tuh tips untuk bisa berubah, bisa mempunyai jadi winner mindset seperti itu? Itu sih sebenarnya memang nggak gampang ya kok untuk mengubah dari yang negatif ke positif. Karena kan saya juga mengalami hal yang demikian ya. Dulunya ya saya orang yang negatif banget gitu, pikiran dikit-dikit banyak negatifnya muncul duluan tuh negatif duluan gitu, bukan positif. Tapi ya itu memang dari diri kitanya sendiri yang mau untuk belajar ya, harus mau dibentuk, harus mau belajar. Kalau dari diri kitanya sendiri menolak, ya udah susah gitu, nggak akan pernah bisa. Tapi karena ya saya sendiri sering ditegur lah sama Ko David juga untuk mengubah pola pikir itu menjadi positif, dan saya juga mempraktekkan itu. Jadi ketika ada sesuatu kondisi, sebenarnya pikiran negatif itu yang mau muncul, tapi ya saya switch gitu dengan pikiran positif. Ya memang harus ada dan komitmen dari diri sendiri sih. Kalau saya mau berubah seperti itu, jadi bisa berubah. Aku sih aku sendiri ngerasainnya kayak gitu sih kok. Ya, aku melihat juga sih bagaimana Agnes itu bertransformasi ya. Dulu awal-awal jadi agent tuh Agnes selalu ya telepon sama Ko David atau nggak aku, Ci, kok aku nggak bisa ya closing besar, kayaknya aku nggak jatah deh, nggak pernah bisa deh closing big case gitu kan. Terus, Ci, tuh kan aku ditolak lagi gitu. Jadi kayaknya always thinking negatively gitu kan. Tapi aku sangat amazed sih lihat bagaimana Agnes ya, kamu bisa bagaimana akhirnya mengubah apa ya, mindset yang negatif untuk akhirnya kamu sekarang jadi punya winner mindset gitu kan, dan terbukti kan juga dalam aspek kehidupan yang lainnya ya, which is adalah dalam kesehatan kamu bisa reducing tuh dari berapa kilo atau pokoknya turun 26 kilo deh ya, sampai Agnes sekarang jadi langsing banget nih. Luar biasa ya Agnes ya. Nah, Agnes boleh nggak sharing kira-kira satu hari kamu tuh ketemu berapa orang sih? Karena kan saya tahu nih Agnes tuh orangnya rajin banget, nelponin orang, terus ketemuin orang, dan agenda kamu juga memang benar-benar rapi banget. Bahkan saya pernah jadikan agenda kamu ini sebagai salah satu contoh ketika saya jadi speaker. Nah, Agnes boleh dong sharing ke teman-teman, kamu satu hari ketemu berapa orang dan gimana caranya kamu bisa ketemu segitu banyak gitu kan? Apa sih Gimana cara tips-tipsnya, bikin janjinya bikin gitu ya? janjinya gitu, apa yang kamu lakukan? Boleh sharing ya, Nas ya? Oke. Nah, teman-teman, kalau COVID, memang saya selalu telepon sehari itu bisa lebih dari 5, karena kan 5 aja belum tentu mereka menerima kita gitu kan. Jadi dari yang 5 telepon belum tentu 5-5-nya kita dapat janji temu dari mereka kan. Bahkan ada yang mungkin nggak angkat telepon, atau mungkin nanti dulu deh, lihat dulu, atau nanti deh kabarin lagi gitu. Jadi nggak ada kepastian. Nah, saya dulu mengkombinasikannya dengan kalau telepon juga suka nggak diangkat, atau ya tadi itu nggak pasti, ke tempat orang-orang yang saya kenal yang saya datengin langsung. Kalau saya seperti itu dulu sebelum zaman COVID ya kan. Nah, kalau sekarang sih saya coba hubungin orang-orang, seperti waktu itu sharing siapa ya kok ya, yang katanya lebih baik sekarang tuh minta appointment sosial, mengenai kehidupan sosial ya, dibandingkan untuk langsung ketemu ini. Pernah kok ada yang sharing siapa ya. Jadi sekarang ini saya cuman, ya mereka kebetulan udah tahu saya di Prudential kan. Jadi saya lebih cuman misalnya, wei ngopi yuk, wei sibuk nggak hari ini? Yuk ngopi yuk. Saya cuma langsung gitu aja sih. Dan emang mereka udah tahu saya di Pru gitu. Dan belum maksudnya nanti
asuransinya ya kita lihat dari situasi itu, nanti saya bisa masuk-masukin juga gitu. Tapi ya mereka udah tahu aku di asuransi. Sekarang saya lebih kayak Ci. Dan sehari itu bisa hubungin sebenarnya ya sekitar 5 orang, 6 orang gitu. Untuk janji temu sekarang lebih gampang karena bisa langsung pakai Zoom. Lebih cepat, lebih banyak yang bisa diiniin sih sebenarnya. Cuma kalau pakai Zoom memang harus lebih to the point bahwa emang mau ngomongin asuransi gitu. Beda kalau ngopi-ngopi kan kita nggak berarti ngomongin asuransi melulu. Hal lain ngobrol-ngobrol ringan seperti itu. Kalau saya sih gitu. Jadi sebenarnya sih ya kok karena kita nggak bisa kepantok sekarang harus pakai Zoom terus, pakai tatap muka terus gitu. Jadi saya tergantung kondisi dan yang terjadi di lapangan aja gitu. Yang ketika saya lihat nih orangnya bisa langsung saya masuk asuransi, ya saya coba saya langsung ketemuan Zoom. Kalau bisa pakai Zoom, tapi kalau nggak bisa ya udah saya minta tatap muka, malam-malam sekalian saya datangin nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya nih orang ternyata nggak suka yang terlalu serius-serius, sukanya yang dulu, ngalor ngidul dulu. Nah, itu saya pasti langsung, ngopi aja yuk, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak gitu aja sih, Ci. Tadi ada yang belum dijawab belum ya? Iya, jadi aku lihat pokoknya satu hari kamu bisa telepon 5 orang gitu kan ya, untuk bisa ketemu, bisa ada tiap hari ketemu lah ya jadinya ya. Itu Iya. konsistennya kamu ya. Oke, thank you ya Agnes ya. Itu jadi satu apa ya semangat buat teman-teman semua di sini. Kadang-kadang kita mungkin bertanya, kok aku nggak ada closing, kok nggak ada closing ya. Kita mesti cek aktivitas kita kan. Apakah kita memang punya aktivitas yang memang sudah memadai gitu. Karena memang nggak semua orang yang kita hubungi, mereka siap untuk kita kunjungi. Nggak semua orang yang kita hubungi, mereka juga akhirnya memang mau menerima kita dalam minggu tersebut kan. Kadang-kadang kan delay kan, ke bulan depan, kadang-kadang ke tahun depan bahkan gitu ya Nas ya. Iya, ya benar. Nah, sebenarnya untuk rekrut juga sama, Ci, gitu. Itu yang aku lakukan dari Januari ini. Jadi malah dari Januari ini kebanyakan hubungin orang untuk rekrut jadinya gitu. Dapat janji ketemu, ngobrol itu untuk rekrut jadinya. Gitu. Makanya agak ketinggalan untuk closingnya karena ya itu cari buat rekrutan. Ya tadi apa ya saya jadi keinget ya apa mungkin saya juga pernah cerita juga ya ke mungkin ada beberapa teman-teman juga bahwa waktu milih pertama kali join ke Prudential milih nggak tahu gitu satu hari itu harus prospek gitu ya jadi dia coba pikir ya gue prospek kalau gue lagi mau prospek gitu ya coba yang cerita langsung dong jangan ya waktu itu sih dengan ikut acara M3 seperti ini ya tapi kalau dulu kan fisik ya tahun 2004 kalau sekarang kita kan di Zoom gitu waktu itu akhirnya di dalam M3 itu setelah selesai M3 kita kayak kumpul gitu kan dalam satu grup isinya kayak 5-6 orang terus dikumpulin terus ditanya kamu satu minggu ketemu berapa orang terus aku bingung ya satu minggu ya kadang ketemu satu kadang ketemu dua gitu nggak tentu gitu kan aku ingat banget ada satu orang si Jasmel tuh ya dia satu minggu bisa ketemu 30 orang terus aku kaget 30 orang banyak amat dari mana orangnya gitu ya tapi memang akhirnya aku lihat dia closing melulu tiap minggu ya pada saat itu aku nggak ada closingnya gitu oh jadi aku ngerti kalau misalnya sebenarnya tuh bisnis ini adalah bisnis aktivitas jadi kalau kitanya juga aktif gitu kan maka akan ada hasil tapi kalau kitanya nggak aktif juga nggak ada hasil nah dari situ akhirnya aku mulai slowly untuk mulai oke, berarti aku satu hari ini mesti ketemu orang atau ini mesti ketemu orang gitu kan paling nggak satu hari ini aku menghubungi orang gitu bukannya bolong gitu ya nah itu jadi habit sih sampai sekarang aku juga biasa seperti itu ya bahkan demikian juga kan saya lihat ada persamaan tadi dengan Agnes gitu ya Agnes kan juga akhirnya dari yang tadi bisa konsisten gitu ya karena dulu kan nggak pernah olahraga ya Nas ya sekarang malah setiap hari ya Nas iya maksudnya saya pikir kan konsistennya bukan cuma dalam hal olahraga tapi memang juga dalam hal prospek itu juga kan konsisten jadi saya pikir seperti kayak forum dalam M3 ini menjadi suatu sarana kita sebenarnya saling mengingatkan bahwa kita di sini kalau mau sukses ya ujung-ujungnya memang harus aktivitas dan aktivitasnya bukan aktivitas yang semau gue seminggu ketemu 1, 2, atau 3 orang tapi jelas formulanya sehari 2 orang seminggu 10 orang gitu ya ibaratnya kalau kita mau sehari saya perlu minum berapa gelas sih gitu misalnya gitu ya berapa gelas ya ya berapa 10 gelas lah gitu ya misalkan 2 liter gitu ya kan terus saya misalkan satu hari perlu jalan berapa step sih misalkan kalau tanya Bu Yanti di toel dikit dari baru bangun tidur pasti jawab langsung 10.000 step gitu ya misalnya gitu Bu Yanti ya karena Bu Yanti kan konsisten luar biasa tuh langsung nyantung jempol nah jadi itu seperti formula teman-teman kita sehari makan misalkan 3 kali sehari minum 2 liter
sehari jalan 10.000 step. Demikian juga kita di sini di Prudential formula suksesnya sehari ketemu berapa orang? 2 orang minimal gitu ya. Tapi kalau bisa ketemu 3, 4 ya lebih bagus. Jadi seminggu berapa? Minimal 10 gitu. Dan 10 ini adalah kalau yang buat part time bisa nggak? Bisa banget. Sehari janjinya makan siang, ketemuan satu temen, setelah bubar kantor, pulang sambil ngopi atau dinner ketemu satu orang gitu ya. Jadi yang part time aja, teman-teman di sini yang part time, sehari bisa 2 orang. Apalagi yang full time, mestinya bisa perlu bisa dapat ketemu 3 sama 4 orang gitu ya. Itu ya Agnes ya, kira-kira ya. Nah, saya Iya, gantian setuju. juga mau tanya juga nih sama Agnes. Saya jadi penasaran nih tadi kan maksudnya Agnes di awal kan udah ceritanya udah bisa membuktikan nih ceritanya setelah 1 tahun bisa konsisten dan hasilnya lebih langsing 26 kilo. Nah, sekarang saya juga mau nanya dong, mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu dong kalau gitu. Next goal-nya kalau gitu Agnes ini apa ya? Maksudnya kalau dari sisi di Prudential tahun 2023 ini, kalau tadi kan udah berhasil mencapai dari sisi kesehatan lebih langsing 26 kilo. Nah, kalau buat di Prudential, boleh nggak nih sharing ke teman-teman di sini buat teman-teman jadi semangat karena mau melihat, woi Agnes bisa punya big dreams. Nah, boleh di-share dong. Silakan Agnes. Ya, big dreams-nya adalah saya mau naik, tahun ini sih saya mau naik agency director. Dan karena itu, selain itu juga ya, saya pengen ngelihat dalam tim saya, yang di sini kan ada Johnson ya. Pengen ngelihat juga tim saya, salah satunya Johnson itu bisa punya income juga seperti mimpi mereka masing-masing. Dan kan Johnson salah satu mimpinya pengen gitu. Jadi ya biarlah lewat bisnis ini itu boleh diwujudkan gitu. Nah, saya juga bisa mau bantu Johnson, itu salah satu dari saya. Dan sama-sama kita naik ke panggung promosi bersama Johnson dan 2 orang yang lain lagi yang dalam tim saya. Itu sih kok. Oke, catet. Beri semangat. Oke, luar biasa Supportive ya. Jadi Agnes. Agnes tetap bisa mempunyai suatu semangat ya seperti kalau tahun lalu udah berhasil secara fisik dan kesehatan, yang ini buat di Pru-nya tetap bisa mengejar promosi agency director dan bukan cuma untuk Agnes saja gitu ya. Jadi untuk timnya, kalau nggak salah dari Agnes kan udah siapkan juga ada dari Johnson, ada dari Tio, ada dari Melissa, mereka juga bisa naik promosi juga ya menjadi associate Iya, agency director. Jadi sama-sama sukses gitu ya. Bukan cuma iya, seorang diri yang promosi, tapi memang bisa mempromosikan orang di bawah kita ya. Jadi memang di sini luar biasa ya, bukan cuma kita yang sukses, tapi memang mengajak tim kita sama-sama sukses gitu ya, Nes ya. betul. Setuju kok. Oke, yuk kita beri semangat buat Agnes. Thank you. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau Mau nanya nanya? dong. Ya, Itu. silakan Bu Yanti. Nah, ya silakan. Pasti kan ada suatu reason yang membuat lo mau berjuang untuk secara fisik bisa mengurangi berat badan. Pertama, what is your drive? Ini soal berat badan. Iya, fisik dulu. Pertanyaannya nomor satu secara fisik. Enggak, selama setahun ini ya memang it's very excellent that you can lose 26 kilos is not easy. Tapi itu kan benar-benar suatu perjuangan, tentunya ada pemicunya dong. Apa yang membuat lu bisa mau berubah, mindset lu berubah, apa? Itu 1 tahun yang lalu apa? Nah, terus kemudian tujuannya kemana? Nah, kalau yang kedua, secara bisnis di Prudential, apa pemicunya yang membuat lo kepengen jadi AD gitu? Apakah memang dari segi finance-nya atau dari segi yang lain? Ya, ceritain aja gitu maksudnya. Mungkin bisa menjadi dorongan untuk kita semua belajar sesuatu dari lo. Kalau dari sisi berat badan sih awal mulanya di Desember 2021 berarti ya sebelum 2022 itu udah diocehin sama Budi sih suruh olahraga gitu kan. Ya awalnya saya males gitu kan, tahu sendiri lah saya males olahraga dulu gitu. Didorong-dorong sampai dipaksa waktu itu kayak dijerumuskan untuk akhirnya ikut teman saya ke gym itu awalnya. Ya, Tapi alasannya kenapa? Kenapa dia mendorong lu? Sedangkan dia sendiri apakah memang
juga berolahraga atau enggak? Atau cuma Berolahraga, ngejorokin lu gitulah tapi istilahnya. berolahraga tapi jarang gitu. Nah iya, Sampai kenapa dia ngejorokin lu gitu loh maksud gue. ya satu kan beratnya udah gitu kan, jadinya disuruh menurunkan berat badan gitu. Nah, biar lebih bagus lah, satu poinnya itu. Kasih video, saya nggak tahu deh masih keep nggak ya videonya. Dikasih video juga dari teman saya, video yang sama gitu. Tentang siapa ya, aku lupa, Aderai kalau nggak salah. Jadi Ya. sebenarnya ketika kita, ini soal berat badan ya teman-teman, nggak apa-apa ya ngomongin berat badan dulu. Jadi apa namanya, ketika memasuki usia kita semakin berumur lah gitu ya, itu sebenarnya otot gitu loh. Jadi otot kita semakin mengecil, makanya banyak orang yang kalau tidak berolahraga kayak badannya lebih Yanti, bener kan? Nah, Ya, betul. menciut. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal itu? Banyak kan ada yang misalnya sakit ini, sakit itu dari ototnya, dengkulnya, apanya macam gitu kan. Nah, solusinya adalah berolahraga gitu untuk mengatasi otot nanti penciutan otot di masa tua itu solusinya adalah berolahraga gitu. Jadi saya berpikir kalau gitu saya harus mulai dari sekarang gitu kan. Masa ya saya mau memulai dari usia 60 atau 50, but it's too late gitu ya. Kalau saya memulai dari sekarang, saya masih ada kekuatan, masih ada tenaga, masih bisa dibentuk badan saya. Seperti itu. Jadi kenapa akhirnya saya memutuskan oke lah saya olahraga. Dan ternyata pas dijalankan juga, ternyata saya suka juga gitu. Ini jadi hobi gitu loh. Bukan hanya sekedar maksudnya apa, yang penting gue kurus gitu. Enggak. Yang sehat sih pasti gitu kan. Cuman ternyata setelah dijalankan setahun, enak juga ya, seru juga ya. Apa bisa olahraga tuh badan seger. Terus jadi sebenarnya kayak me time gitu loh. Kalau kita kan me time mungkin shopping atau ke salon gitu kan. Tapi kalau yang ini olahraga gitu, itu benar-benar jadi me time sih. Merilis. Biasa saya sering banget sakit mah tuh ya, karena stres ya. Aduh target, target, target gitu. Jadi sakit mah gitu, ada sakit mah, sakit perut gitu kan. Pusing kepala gitu kan. Nah, tapi dengan adanya olahraga ini, jadi saya merilis stres saya lewat olahraga gitu. Salah satunya. Tapi yang pasti sih karena untuk masa depan itu jangka panjang itu karena usia orang semakin bertambah, otot semakin menciut, semakin mengecil. Solusinya adalah itu yang saya bentuk dari sekarang. Tujuan saya itu untuk masa depan sih. Kenapa saya jadi lakukan olahraga gitu. Terus kalau pertanyaan Bu Yanti di bisnis ini kenapa mau jadi AD gitu ya? Jadi AD sebenarnya juga untuk masa depan sih Bu Yanti. Jadi kan kita akan masuk usia pensiun ya, usia 60 gitu kan. Semua orang pasti akan mencapai umur itulah. Nah, ketika di usia sudah aktif gitu, apakah saya baru berpikir gitu ya, mau mencari bisnis apa? Ya, sudah terlambat juga gitu kan. Nah, mumpung sekarang ini saya masih di usia produktif, saya bisa melakukan bekerja keras, ya kenapa enggak saya kejar dari sekarang gitu loh. Jadi ini tujuannya untuk jangka panjang sih gitu. Dan ngebangun tim ini kan nggak cuma seperti membalikan telapak tangan gitu kan, tapi ini butuh waktu panjang juga dan itu butuh kerja keras, keringat gitu, dan ya selagi saya bisa ya sekarang inilah yang saya bisa lakukan sebelum terlambat. Gitu sih Bu Yanti. Oke, terima kasih untuk Ya, sharingnya. Mantap nih Agnes nih. Oke, ini teman-teman yang mau bertanya, Satu pertanyaan lagi deh. satu pertanyaan terakhir. Ntar kalau nggak nanya nggak bisa tidur loh, yang udah mau bertanya. Nas, kalau tahu banyak me time, lo harus ini. I wish I could start it earlier than that ya. Oh, aku maksudnya kalau aku tahu dari dulu gitu. Yes. Iya. Tahun lalu ya berarti akhir 2021. Iya, maksudnya kalau lu tahu lebih awal, kalau banyak me time dan apa lebih relaxing, and lu punya apa nggak banyak pikiran, berharap lu bisa mulainya lebih awal dari Iya, itu, ya kan? betul. Ya. Tapi beneran loh setelah olahraga apa sakit mah itu jauh berkurang, hilang banget gitu. Dulu dikit-dikit aduh sakit mah gitu kan. Kalau sekarang enggak gitu. Jadi emang benar-benar bisa merilis stres lah.
Oke. Ya, betul. Saya Memang boleh nggak ada nambahin yang dikit juga namanya nggak, satu Nes? Kenapa? Kenapa kok? Boleh nambahin dikit nggak, Nes? Boleh? Kalau sedikit juga nanya sih, mungkin waktu Agnes dulu, kalau waktu aktivitas di Pru-nya juga sedikit, sama ketika aktivitas di Pru-nya mulai banyak, juga beda gak? Maksudnya apa ketika aktivitas di Pru udah lebih sering, lebih banyak, apakah juga merasa lebih feel good gitu ya, secara emotion gitu dibanding dengan ketika memang lebih bermalas-malasan prospek misalnya? Ada nggak pernah merasa gitu juga? Gimana maksudnya kalau sebanyak di Pru melakukan pekerjaan? Maksudnya gini, tadi kan kamu bilang gini, kaitannya kan tadi kita lagi mengkaitkan olahraga dengan Pru lah, kira-kira gitu ya. Maksudnya kan ketika kamu dulunya yang nggak olahraga, terus ketika kamu sekarang udah olahraga, ternyata badan enak loh, ternyata moodnya juga enak loh, gitu kan. Aduh, if only gue mulai lebih awal, gitu kan. Nah, kamu ada merasa juga nggak kalau misalkan dulu waktu di Pru, awalnya mungkin kamu ketemu orang masih sedikit, sekarang kamu ketemu orang kan udah lebih rutin nih, sehari mungkin bisa 2, 3 orang gitu. Apakah kamu juga merasa ketika dengan lebih bertemu banyak orang di Prudential, kamu juga secara emotion, secara mindset itu juga lebih baik dibanding dengan ketika dulu ketemu orang masih sedikit gitu. Ada korelasinya nggak, Agnes? Dengan aku berolahraga, iya sih kok ada korelasinya. Dengan berolahraga itu kan pede juga ya. Maksudnya moodnya lebih bagus juga, terus kita menjadi lebih segar, jadi lebih pede. Terus saya juga ketemu setiap hari ya kalau di gym kan. Jadi bisa sebagai apa ya, tujuan saya jadinya sekarang di gym selain berolahraga adalah menambah prospek gitu kan. This prospek. Oke. Oke, baik. Thank you, Agnes, buat sharingnya. Sama-sama. Itu ada dari Bos Ropang pengen nanya tuh. Nanya apa silahkan. Di chat, Nas. Chat. Emang ada ya? Ada. Mungkin dia lagi MC bacain. Oh, MC. Belum masuk kayaknya di aku. Oh, oke. Yaudah, dia tanyanya bagaimana Agnes bagi waktu antara bisnis dengan waktu keluarga. Oh, bisnis sama waktu keluarga. Ya, maksudnya bagaimana kamu membagi waktu kamu gitu loh, antara bisnis di Prudential dengan membagi waktu bersama keluarga juga. Ya, kalau saya, kebetulan suami saya juga tipe yang, maksudnya waktu kerjanya tuh gila juga gitu loh. Jadi kayak setiap hari pulang malam, ya nggak malam-malam banget sih sekarang masih mending karena kantornya di BSD. Tapi kalau hari biasa ya udah saya jadi kerja juga gitu. Kalau emang ketemu orang malam ya malam juga bisa. Paling kalau waktu sama keluarga Minggu sih yang pasti ya, karena Sabtu kan kita juga sering pertemuan kan. Nah, Minggu dari pagi tuh udah ke gereja sama keluarga. Atau tanggal-tanggal aja nih kayak nanti mau Paskah, kayak Budi ngajak liburan ya udah itu buat acara keluarga kayak gitu. Itu paling sisanya buat kerja sama gym. Oke, gimana nih Dedi? Sudah kejawab belum, Dad, pertanyaannya? Kalau Dedi yang mau nanya lagi silakan, Dad. Mau tanya dong, tapi gue off cam ya. Kenapa? Kenapa off cam? Lagi makan. Lagi makan kolak dia. Kirain dia lagi pakai kameranya Huawei, nggak pakai iPhone. Nggak tahu lagi Oh makan. gitu. Lagi makan takjil. Waduh, habis bukber dia. Iya nih nggak bagi-bagi. Nggak, Kenapa, soalnya nggak mau tanya kan Agnes kan pasti kan sibuk gitu kan bagi waktu, sementara mesti urus anak, terus tuntutan sebagai ibu rumah tangga juga kan masak. Ya, saya nggak tahu sih Agnes masak apa enggak. Nah, masak gitu kan, belum lagi istri suami juga menuntut Agnes juga ya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sebagainya. Nah, sementara kalau ketemu dengan nasabah juga kan kadang waktunya kan nggak bisa kita prediksi gitu kan. Kadang dia pengennya siang, kadang pengennya malam, kadang pengennya pagi. Gimana caranya biar bisa balance gitu, jangan sampai keluarga komplain atau mungkin anak nggak keurus atau bisnis juga akhirnya jadi ngurusin keluarga terus bisnisnya nggak growing gitu kan. Nah, mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain karena mungkin teman-teman juga yang lain ngalamin juga kan bagi waktu antara pekerjaan karena belum full time terus dengan bisnis dan juga dengan keluarga gitu.
Oke. Kalau saya bangun sih mau tidur jam berapapun bangun harus ya jam 4:30 gitu karena kan nyiapin buat sarapan, nyiapin buat bekal anak-anak gitu kan. Tapi kalau makan siang anak-anak saya sekarang pakai catering. Mensiasatinya begitu jadi nggak terlalu capek juga. Jadi pakai catering teman saya makan siang anak-anak itu. Nah kalau makan siang kayak Budi kan dia udah dari kantor kok di kantor. Jadi saya nggak siapin itu. Nah paling saya siapin kalau saya ada janji malam atau sore saya mau pergi. Tapi saya udah siapkan makan malam. Tergantung juga kalau saya ada waktu untuk bisa masak yang simpel-simpel ya saya masak. Tapi kalau saya nggak sempat buat masak, saya pasti beli jadinya kok. Saya yang terdekat atau Grab, Gojek kayak gitu ya. Pokoknya saya udah siapkan nih makan malamnya di rumah gitu. Nah kalau ya nasi juga udah saya siapkan, jadi mereka istilahnya tinggal kalau emang berkuah mau panas ya tinggal dipanasin sendiri gitu. Terus nanti baru langsung makan gitu. Nanti setelah saya pulang dari janji malam itu ke rumah ya udah saya menyelesaikan pekerjaan rumah berikutnya ngeberesin tuh dapur kayak gitu-gitulah saya bagi waktunya. Jadi ngeberesin dapurnya malam setelah saya sampai rumah lagi. Itu sih bagi waktunya. Terus kalau jemput anak memang agak kewalahan ya karena jam mereka itu dan berubah-berubah. Kalau lagi normal misalnya pulang sore gitu. Nah, itu saya tolong sedikit. Jadi saya bisa pergi aktivitas pagi sampai siang, setengahnya sore jam kan anak saya kadang pulang ada yang jam 5, kadang ada yang jam 3 gitu, nggak tentu. Nah, itu saya aktivitas sampai jam 2-an lah. Tapi itu hanya daerah BSD ya, kalau daerah BSD. Ternyata saya harus ke Jakarta, kayak misalnya saya harus ke Kokas gitu ya, itu nggak bakal kekejar. Jadi saya mau nggak mau, kan saya punya pembantu pulang pergi ya, Mbak yang saya percaya, anak saya masih kecil, jadi dia yang antar jemput anak saya, yang jemput pulang sekolah, gitu. Terus ke rumah, ya terus kalaupun saya sampai malam nggak keburu nyiapin makan malam, ya saya bilang sorry, saya nggak kekejar untuk nyiapin makan malam, jadi beli buat anak-anak pakai Grab ya udah nggak apa-apa dia ngerti gitu sih. Nah, jadi atur-atur waktu komunikasi sih atur komunikasi yang pastinya sama kami dia juga kan tahu kerjaan saya ketemu si ini misalnya saya harus waktu itu ke Jakarta lah yang macet gitu kan aduh belum nggak sempet nih nggak kekejar macet kira saya boleh ya nggak apa-apa ya kali ini kamu nyiapin makan malam sendiri aja bareng sama anak-anak aku sih nanti aja gampang lah aku bilang gitu akhirnya si suamiku yang beli makan yang nyiapin buat anak-anak tuh tapi nanti sampai rumah tetap juga aku yang ngerjain kerjaan dapur ngeberesin gitu kok menjawab nggak ya terjawab nggak Ya, Terjawab dong mantap, nih. Mbak. Terjawab. Berarti kerjaan rumah beres-beres itu ke malam ya? ke malam benar Iya, oke. Yang pasti suaminya bukan Dedi yang banyak tuntutan. Waduh. Bisa keselak itu lagi makan deponya. Kolaknya keselak dah. Kolaknya keselak gara-gara punya hati. Bahkan tadi nanya, jadi dia kan nggak pernah begitu, ya kan? Jadi lagi cari inspirasi gimana cara istrinya biar Iya, kayak betul. jam 4 pagi bangun. Itu Terus bantuin Dedi di keselak Indonesia. kolak tuh bener deh udah nggak ada komen tuh. Gua nuntutnya cuma 2. Rumah rapi atau IPI-nya 900 juta itu aja. Tapi Agnes tuh emang bener-bener rajin loh. Dia suka balas chat aku jam 4 pagi. Gue bilang nih, ya hebat sih Agnes sih bangunnya pagi banget. ya soalnya harus Yap. nyiapin sarapan Ci kalau bangunnya kesiangan nggak kekejar waktunya Iya luar biasa ya Agnes ya. Memang tipe pekerja keras ya kamu nih emang. Tapi tadi Agnes bagus juga tuh ada mungkin tips sederhana tapi saya pikir bagus juga. Seperti siang itu ya mensiasati pakai catering. Kenapa? Ya supaya dia juga nggak keabsorb waktunya di siang juga. Ya siang jadi dia kan udah bisa full untuk konsentrasi ketemu orang, mungkin janji makan siang dengan klien, dengan prospek gitu ya. Kalau pagi kan ya nggak mungkin janjian ketemu prospek jam 4 pagi kan gitu kan. Gitu ya. Oke, ya udah thank you buat sharingnya Agnes. sama-sama Thank you ya Agnes ya. Silakan kembali ke MC kita. Mana hadiahnya tuh? Mana hadiahnya nih dari MC kita, MC Kondang. Iya nih, Thank you doang nih, buat Agnes speaker kita. Nah,
Itu tadi Cimili kan bilang bisnis kita ini adalah business activity ya, gitu. Ya. Jadi sudah dibuktikan oleh Agnes, bisnis sendiri dari arti katanya adalah ada busy. Busy itu udah sibuk banget ditambah aktivitas. Dan